Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim kita dengan pembahasan doa yang diajarkan kepada kita, yaitu doa yang diajarkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal harami wal maksami wal maghrumi wa min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nar wa azabin nar wa min fitnati syarril ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqri, dan aku berlindung dari bahaya kemiskinan, fakir. Wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal, ya, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah Masihid Dajjal. Allahumma ghsil anni khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah dariku akan dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barodi dan air mawar. Wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danasi, dan bersihkanlah hatiku minal khotoya dari kesalahan dari dosa-dosa, kama yunaqqa sawbul abyadu minad danasi, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih, bersihnya pakaian yang putih daripada daki, daripada noda, daripada kekotoran. Kemarin kita sudah sampai gitu ya, sudah sampai pada warna qalbi, dan bersihkanlah hatiku. Warna qalbi minal khotoya, dan bersihkanlah hatiku minal khotoya dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam dosa. Kama yunaqqa sawbul abyadu minad danasi, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih, bersih daripada daki, bersih daripada noda, bersih daripada kekotoran. Memang hati ini sangat luar biasa. Gara-gara hati ibadah kita bisa jadi rusak, ya Kong ya? Gara-gara hati ibadah kita jadi nggak bisa diterima oleh Allah. Karena apa? Karena ibadah kita diiringi dengan penyakit hati. Ibadah kita diiringi dengan sifat sombong, ya. Ibadah kita diiringi dengan kesombongan, dengan riya dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara hati ini, saya ingat kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, innallaha,
Sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Selain hati. Ya. Allah tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Wa amwalikum, dan Allah tidak akan melihat kepada harta benda kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maksudnya dalam memberikan balasan amal, Allah tidak memandang dari segi fisik, tapi Allah lebih mempertimbangkan faktor ketakwaan dan amal. Ya. Ini saya kadang-kadang gimana ya, suka tergelitik gitu, suka tergelitik. Ya, ada satu instansi, organisasi lah saya bilang, yang mengajak jamaahnya untuk berpakaian bagus. Pakai imamah, sorban, gomis, dan lain sebagainya. It's okay, no problem buat saya, nggak ada masalah, bagus lah. Karena dengan pakaian-pakaian begitu maka Allah kasih pahala 70 kali lipat katakan. Ya. Tapi sayang, organisasi tersebut tidak mengimbangi, tidak mengajak kepada jamaahnya untuk mengimbangi dengan pakaian hati, dengan perhiasan hati. Dia hanya menganjurkan perhiasan zahir, perhiasan jasad dia, badan dia. Pakai imamah, ke gomis, pakai sorban, enggak ada masalah saya. Cuma seyogianya juga jemaahnya diajak untuk menghiasi hati dengan pakaian-pakaian hati yang indah. Mengajak jemaahnya untuk menghindari daripada penyakit-penyakit hati seperti ria, sombong, ya, menganggap dirinya paling sunnah, menganggap dirinya paling baik. Kenapa saya tergelitik? Karena tadi itu, apakah jemaah ini sudah diperdengarkan kepada mereka tentang hadis Kanjeng Nabi dan mengajak jemaahnya untuk mengikuti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah enggak pernah melihat kepada jasad kita, baik itu bagus kek, jelek kek itu orang wajahnya, ya. Allah tidak melihat kepada pakaian kalian, tidak melihat pada baju kalian, tidak melihat pada kopiah kalian, gitu. Tidak lihat Allah. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta benda kalian. Allah nggak melihat harta benda. Ya, walaupun Allah perintahkan kita untuk meminta rezeki dari Allah, memerintahkan kepada kita untuk terus mencari ma'isyah. Tapi yang demikian itu la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, tidaklah Allah melihat kepada bentuk dan harta benda kalian. Ya Kong ya. Iya. Bahkan yang kita khawatirkan, harta benda yang kita miliki ini justru membawa kemudorotan buat kita. Ya. Kita khawatirkan. Banyak sekali di antara kita yang memiliki harta yang berlimpah, hidup bergelimang dengan harta benda, tapi justru harta bendanya itu membuat kemudorotan buat dia. Baik itu kemudorotan di dunia maupun kemudorotan di akhirat.
harta bendanya tidak dijalankan, tidak dipergunakan, tidak dibelanjakan sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana Rasulullah inginkan. Harta bendanya digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Harta bendanya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang haram. Ya, Kong. Iya. Nah, yang demikian itu akan menimbulkan azab Allah, akan menimbulkan siksa Allah bagi orang-orang yang menggunakan hartanya seperti itu, menggunakan hartanya untuk kemaksiatan dan keharaman. Para ulama-ulama terdahulu, ahli tasawuf, ya, orang-orang sufi, tidak menjadi tujuan utama mereka mencari harta. Tidak menjadi tujuan utama mereka agar dipandang orang lain, baik dengan pakaiannya maupun dengan hartanya. Harta dicari, kebutuhan dunia dicari hanya sebatas dia bisa beribadah kepada Allah. Ya, hanya sebatas dia bisa beribadah kepada Allah. Selebihnya dia tidak butuh. Tuh orang-orang sufi, para wali dan lain sebagainya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Kepada hati kalian. Nih, hati ini kan terbagi dua. Hati yang terbagi tiga malah. Hati yang mati menurut Imam Athaillah. Hati ini terbagi tiga. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang hidup. Hati yang sakit, ada penyakit hati. Apa itu? Seperti ria. Ria itu penyakit hati, sombong dan lain sebagainya. Hati yang mati, hati yang menolak. Ya, hati yang menolak daripada keimanan, hati yang menolak nur. Itu hatinya orang-orang kafir. Ya. Kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghindari dari penyakit hati, ria, sombong dan lain sebagainya. Karena apa? Hati yang rusak, hati yang berpenyakit itu justru akan merusak ibadah kita, akan merusak amal perbuatan kita. Misal tadi tuh saya contohkan ya. Ya, kita kalau pakai imamah itu, wah, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Pakai gomis, pakai sorban, pahalanya luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan sampai pahala yang luar biasa tersebut dirusak oleh hati. Hatinya timbul rasa sombong. Ya. Dengan pakaian seperti itu dia merasa angkuh. Paling bagus. Iya, dia merasa angkuh, paling wah. Paling wah. Dengan pakaian seperti itu timbul rasa ria di jemaah-jemaah yang lain. Merasa dirinya paling mengikuti apa yang menjadi sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong dan ria, angkuh, akhirnya rusak tuh ibadahnya dia. Rusak karena ada penyakit hati di situ. Oleh karena itu hendaklah pemimpin jamaah ini, organisasi, hendaklah mengajarkan dan mengajak para jemaahnya selain memperbarui, selain memperbagus pakaian, juga memperbagus hati. Juga memperbagus hati. Hiasilah hati ini dengan pakaian-pakaian hati yang indah, dengan takwa, dengan rasa ikhlas, dengan rasa tulus. Hiasi hati itu dengan pakaian-pakaian yang demikian itu, pakaian takwa. Jauhkan penyakit hati. Ya, Kong ya. Jauhkan penyakit hati. Walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga kepada amal perbuatan kalian. Ya. Itu ya, yang demikian itu yang Allah lihat.
Sama-sama yuk kita jaga ibadah kita agar tidak rusak. Sama-sama yuk kita jaga sunnah-sunnah kita agar tidak rusak oleh penyakit hati. Ya Kong ya. Di dalam satu qaul dikatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ilmu yang lain dikemukakan. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada niat kalian. Niatnya mau ngapain nih pakai pakaian kayak begitu? Niatnya mau ngapain pakai apa namanya tuh? Gamis. Sorban, imamah, gamis. Niatnya mau ngapain? Karena Allah. Niat yang paling bagus libtigha'i mardotillah. Niat yang paling baik adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kita berpakaian untuk mencari ridhonya Allah. Kita beramal untuk mencari ridhonya Allah. Itu. Kadang-kadang saya suka tergelitik kepakaian begitu. Iya biar dapat pahala Ya, 70 kali ya, lipat. maaf. Pakaian bukan yang nggak ada. Kain ada bagus-bagus misalnya di kepala ada. Tapi Anda tahu ya apa ya? Gamis anak punya ada. Ada, Kongjit punya gomis ya. Ada. Cuma terasa berat ya. Rasanya enak amat. Aduh. Jadi apa namanya ya? Ya Allah tadi mau ngomong apa gitu. Nah Allah ini. Nah, pernah saya bertanya sama satu jemaah pakai gomis. Saya nggak menyalahkan, enggak demi Allah Rasulullah saya nggak menyalahkan orang pakai imamah pakai gomis enggak. Saya tanya jemaah itu pakai gomis, ya padahal kita tahulah tentang keilmuan orang-orang sini. Pakai gomis, iyalah biar dapat pahala 70 kali. Nah, kalau hati Loh, jadi tujuannya pakai gomis, pakai imamah biar nyari pahala. Tujuannya begitu. Padahal tujuannya adalah kalau kita beribadah, ya menggunakan pakaian-pakaian tersebut, tujuannya lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Allah mau ngasih pahala mangga, enggak kasih pahala enggak apa-apa. Yang penting kita libtigha'i mardatillah. Alladzina yunfikuna amwalahum libtigha'i mardatillah la khaufun 'alaihim falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat amal baik, contohnya menginfakkan harta benda mereka libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Jadi kita beramal, kita beribadah, kita menggunakan pakaian-pakaian sunnah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Hati kita baik, hati kita bagus, tidak riak, tidak sombong, dengan sendirinya pahala akan terus mengalir. Asbab kita menggunakan pakaian sunnah, menggunakan pakaian yang dianjurkan Kanjeng Nabi, itu pahala akan mengalir. Ya. Pahala akan mengalir. Tuh. Oleh karena itu, selain membaguskan pakaian zohir, juga membaguskan pakaian batin. Kan enak begitu kok. Pakainya bagus, pakai imamah, pakai gomis, pakai sorban, bagus. Hatinya juga bagus, enak itu dilihat. Ya, coba kalau misalnya pakaiannya bagus, pakai imamah, pakai gomis, pakai sorban, hatinya dengki. Wah, jadi omongan orang, jadi omongan masyarakat. Gimana sih tuh orang? Pakaiannya bagus, menurut sunnah, tapi hatinya dengki. Wah, kacau, nggak kompak antara pakaian dengan hati. Ya Allah ya Rasulullah SAW. Jadi itu kemudian waba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Nah, kita juga di penghujung doa tersebut Kanjeng Nabi ajarkan kepada kita waba'id baini
ya Allah jauhkanlah dari aku, di antara aku, wa baina khotoya, dan di antara dosa-dosaku ya Allah jauhkanlah, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kita mohon pada Allah, ya Allah jauhkanlah ya Allah di antara aku dan di antara dosa-dosaku, laksana engkau telah menjauhkan timur dan barat, engkau menjauhkan antara timur dan barat. Rawahu at-Tirmizi wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ummul Mukminin, yaitu dari istri Kanjeng Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya Kong ya. Tuh selesai doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita udah selesai. Sudah kita bahas. Intinya bahwa dari doa tersebut masuk ke dalam doa permohonan, mohon perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari Al-Masihid Dajjal. Jadi doa itu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, bahwa akan datang Dajjal, dan kita diajarkan di dalam doa tersebut untuk selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Demikian ya Kong gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena memang ini kita maksudnya ngomong begini untuk sekedar mengingatkan. Fazakir innama anta muzakir. Maka peringatkanlah, sungguh engkau hanya memberi peringatan. Maka peringatkanlah kepada orang di dalam surat Al-A'la, maka peringatkanlah olehmu kalau memang peringatan itu memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.